Selanjutnya, slide keempat. Kok awal. Oh, kok awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Nur Aini dengan NIM 204305001 dan Marsanda Sintar Widianti dengan NIM 204305515 akan mempresentasikan mini research pengungkapan pendapatan terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara. Selanjutnya, latar belakang. PT Kawasan Berikat Nusantara atau Persero Cakung adalah salah satu perusahaan yang mengelola kawasan industri terpadu yang berstatus berikat, berfungsi sebagai kawasan proses ekspor dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan mekanik, proses muat barang dari gudang ke kontainer untuk dilakukan ekspor, dokumen, dan pergudangan. Dalam melaksanakan usahanya, perseroan menjalankan dua bisnis utama yang terdiri dari jasa properti dan pelayanan logistik yang menyediakan jasa penyewaan lahan untuk penumpukan kontainer. PT Kawasan Berikat Nusantara meningkatkan produktivitas antara lain penyewaan dan mengontrol segala proses yang terjadi di dalamnya seperti pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pergerakan, dan pengambilan. Holly dan Martinus 2005. Stabilnya perekonomian global mempengaruhi perubahan landscape dalam dunia bisnis secara cepat. PT Kawasan Berikat Nusantara dituntut untuk beradaptasi agar mampu bertahan dan terus mengembangkan bisnisnya. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1986, PT Kawasan Berikat Nusantara telah melakukan perjuangan yang panjang dalam menghadapi perubahan dunia bisnis. Sekarang PT Kawasan Berikat Nusantara melakukan ekspansi yang terintegrasi mulai dari penimbunan peti kemas, pelabuhan, serta beberapa perubahan lingkungan baru bertaraf internasional. Dengan adanya beberapa perubahan lingkungan tersebut, perusahaan berharap dapat dengan cepat mengembalikan kondisi bisnis negara. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan faktual dilakukan dengan studi literatur, mengidentifikasi faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Berdasarkan hasil telah terhadap berbagai sumber, baik di internal maupun penelusuran di berbagai situs resmi terkait, berikut disajikan beberapa kegiatan usaha sebagai yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Pengakuan pendapatan pada laporan keuangan atau laba rugi dari PT Kawasan Berikat Nusantara di tahun 2017 sampai 2020, metode persentase penyelesaian perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya dengan berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba dilaporkan dan diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan proporsional. Selanjutnya, berikut ini pendapatan jasa properti industri. Tabel 1, penelitian pendapatan dari bidang jasa properti industri dalam miliar. Jasa properti industri berhasil melakukan pencatatan pendapatan sebesar 473,41 miliar atau hanya 85,23% dari tahun 2017 yang mendapatkan pendapatan sebesar 555,44 miliar, di mana penurunan pendapatan disebabkan oleh bertambahnya beban pokok dan turunnya pencatatan pendapatan sebesar 580,75 miliar atau lebih tinggi dari 10% dari tahun 2017. Selanjutnya, tabel 2 yaitu jasa forwarding dalam miliar. Jasa properti industri berhasil melakukan pencatatan pendapatan sebesar 473,41 miliar atau hanya 85,23% dari tahun 2017 yang mendapatkan pendapatan sebesar 555,44 miliar, di mana penurunan pendapatan disebabkan oleh bertambahnya beban pokok dan turunnya pendapatan perpanjangan penggunaan tanah industri atau PPTI kepada pemerintah. Lalu di tahun 2019, perusahaan kembali melakukan pencatatan sebesar 580,75 miliar atau lebih tinggi 10% dari tahun 2017. Selanjutnya,
Tabel 3, jasa forwarding dalam miliar. Pada tahun 2019 kembali melakukan pencatatan pendapatan sebesar 19,56 miliar. Pendapatan ini jauh meningkat dikarenakan perubahan strategi dari bidang jasa angkut dan perpindahannya. Kepengurusan proyek logistik berbasis online lalu akhir tahun 2019 mengalami peristiwa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya PSBB dan lumpuhnya perekonomian nasional baik ekspor maupun impor hingga pada awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 melakukan pencatatan pendapatan hanya sebesar 16,13 miliar atau tercapai 82,46%. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Dinda Nuraini. Baik, selanjutnya berikut ini adalah tabel jasa pergudangan. Di tahun 2018, dari segmen jasa pergudangan, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 67,99 miliar atau mencapai 150,99% jika dibandingkan di tahun 2017 yang hanya mendapatkan 45,3 miliar. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh aktivitas di gudang terbuka dan peningkatan jumlah customer yang sewa di area perusahaan dan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 72,68 miliar. Namun di tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan hingga hanya mendapatkan 50,48 miliar atau hanya 12,2% lebih tinggi dari tahun 2017. Selanjutnya, tabel 5 yaitu keseluruhan jasa pelayanan logistik. Secara keseluruhan, jasa pelayanan logistik PT Kawasan Berikat Nusantara telah berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 84,8 miliar atau 129,8% dari tahun 2017 yang mendapatkan 64,73 miliar. Namun di tahun 2020 di mana seluruh segala segmen penunjang ekonomi berhenti operasi, khususnya perusahaan hanya mendapatkan pendapatan sebesar 66,61 miliar, di mana itu hanya menyentuh 3% lebih tinggi dari tahun 2017 dan anjlok hingga 39% dari tahun 2019 yang mendapatkan 92,24 miliar. Selanjutnya, tabel 6 yaitu pendapatan jasa pengelolaan air. Pada tahun 2018, jasa pengelolaan air berhasil melakukan pendapatan sebesar 38,44 miliar atau mencapai 88,8% dari tahun 2017 yang berhasil mendapatkan sebesar 43,32 miliar. Penurunan disebabkan karena kurangnya penggunaan air bersih ke konsumen atau investor. Lalu di tahun 2019, jasa perusahaan mendapatkan pendapatan terbesar 45,74 miliar dibandingkan mewabahnya COVID-19 di tahun 2020 yang mendapatkan 46,23 miliar. Ini dikarenakan pemerintah sudah mulai menginstruksikan ke masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya, tabel yang ketujuh yaitu pendapatan jasa prima beton. Dari segmen prima jasa beton, pada tahun 2018, perusahaan telah berhasil mendapatkan pendapatan dengan selisih 9% lebih tinggi daripada tahun 2017. Ini diakibatkan karena meningkatnya penjualan beton baik internal maupun eksternal. Di tahun 2020 yang merupakan anjloknya aktivitas operasional yang tak diduga bahwa di tahun tersebut berhasil melakukan pendapatan sebesar 65,12 miliar. Hal ini dikarenakan investor mulai untuk membenah atau merenovasi yang selama ini belum sempat dijalankan. Selanjutnya, kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017 hingga 2020 terjadi volatilitas pendapatan perusahaan. Pada tahun 2018 terjadi penurunan laba disebabkan oleh kondisi teknis dan mekanis, sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan pendapatan perusahaan akibat pandemi COVID-19. Saran yang dapat diberikan oleh perusahaan ini adalah perusahaan hanya perlu meningkatkan persaingan, maka diharapkan PT Kawasan Berikat Nusantara dapat semakin efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Mohon maaf, izin bertanya. bertanya. Ya, Bagaimana jika pada saat pengukuran dan pengakuan pendapatan pada PT Kawasan Berikat Nusantara tersebut tidak dilakukan secara tepat? Apa yang terjadi? Terima kasih. baik. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya. Ya, Dalam tabel penelitian pendapatan terdapat RKAP. Apa sih yang dimaksud dengan RKAP dan siapa yang membuat RKAP? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Isnara. Jawabannya adalah RKAP adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan. Setiap akhir tahun, perusahaan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Yang umumnya, rencana kerja ini berpedoman pada data tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan pada target perusahaan. Jadi yang menyusun RKAP adalah perusahaan. Baik, terima kasih. izin menjawab dari pertanyaan Mbak Anissa. Apabila pengakuan dan pendapatan tidak tepat, maka kegiatan operasi perusahaan akan dipandang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengakuan dan pendapatan diatur dalam Pernyataan SAK nomor 23. Terima kasih atas jawabannya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.